Makanya ketika diganggu Partai Demokrat, itu berarti akan terganggu di posisi koalisi perubahan. Tapi dari 500 kabupaten kota di Indonesia, 500 lebih kabupaten kota di Indonesia, khususnya dari Partai Demokrat, itu tetap menolak dengan kepemimpinan Muldoko. KSP Muldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya kemarin. Karena pernyataan KSP Muldoko itu menyakiti perasaan para penggagas, para pendiri, dan seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat dimanapun berada. Tentu saja, kami tidak bisa menerima segala bentuk upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan nilai-nilai yang Partai Demokrat perjuangkan selama ini. Saya prihatin gitu ya, dengan situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat. Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Ya, kalau nggak anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja. Gitu. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu udah gagal. Dari hasil kongres tersebut ya, diketahui Muldoko ini telah ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Jadi Muldoko saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang. Nah, setelah lama tidak terdengar ada perseteruan ini ya, ternyata AHY ini tiba-tiba kemarin menyampaikan lewat pidatonya. Jadi AHY ini mengklaim bahwa pada awal bulan Maret lalu, Muldoko dan Johnny Allen telah mengajukan PK atau peninjauan kembali kepada pihak Mahkamah Agung terkait dengan kasus KLB di Deli Serdang. Dan terkait klaim AHY itu ya, Muldoko sendiri pun mengaku tidak tahu. Kader di Morotai siap mundur jika Demokrat dipimpin oleh Muldoko. Ketua dan kader Partai Demokrat Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara siap mengundurkan diri jika nantinya Muldoko mengambil alih kepemimpinan pusat. Jika Partai Demokrat beralih ke Muldoko, maka kader DPC Demokrat Morotai dan seluruh simpatisannya mundur dari Partai Demokrat, tegas Ketua DPC Partai Demokrat Pulau Morotai, Haji Zainal Karim, dan puluhan kader partai lainnya di hadapan para awak media pada Rabu 5 April 2023. Ia mengatakan sebagai bentuk kesetiaannya kepada AHY, dia bersama kader partai lainnya telah melakukan permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung atau MARI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Pobelo Kabupaten Halmahera Utara. Penyerahan surat permohonan perlindungan hukum itu sebagai upaya pengambil alih Partai Demokrat oleh KSP Muldoko yang mengajukan upaya hukum di 3 tingkatan pengadilan, yakni gugatan di PT-UN, banding di PT TUN Jakarta, dan kasasi di MA setelah SK penolakan permohonan pengesahan perubahan ADART Partai Demokrat oleh kubu Muldoko oleh Kemenkumham. Lengkapnya. Sementara untuk alasan ia mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat karena menurutnya sah di mata hukum. Bahkan dia optimis Muldoko CS bakal kembali tumbang jika tetap bersikeras untuk melakukan PK. Muldoko CS sudah sebanyak 16 kali berupaya merebut Demokrat dari tangan Ketua Umum AHY, tapi tetap kalah terus, ringkasnya. Polemik Partai Demokrat antara AHY versus Muldoko. Ketua DPP Partai Nasdem mengatakan itu ganggu Mas Anies. Sengkarut Partai Demokrat yang belakangan terjadi perkara antara Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dengan kubu Muldoko menjadi sorotan publik. Polemik Partai Demokrat tersebut ditanggapi oleh Ketua DPP Partai Nasdem yakni Effendi Choiri. Gus Coy, sapaan akrab dari Effendi Choiri, melihat hal ini sebagai gangguan terhadap Partai Demokrat. Tadi saya sebut bahwa kita akan diganggu terus. Karena itu harus ada hal-hal yang harus kita lakukan, termasuk Demokrat diganggu.
kata Gus Coy saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Minggu. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa gangguan ini bisa saja berpengaruh kepada Nasdem sebagai mitra koalisi Demokrat hingga pada pencapresan Anies Baswedan. Ialah jelas ganggu. Secara langsung gangguan kepada Demokrat. Berikutnya lagi tentu ini berpengaruh pada kita. Sebetulnya itu ganggu Mas Anies, ganggu kita, ganggu koalisi ini, kata dia. Kendati demikian, Gus Coy meminta Demokrat tidak takut atas perkara yang menimpa partai berlambang bintang Mersi itu. Menurutnya, munculnya perkara ini justru akan membuat Partai Demokrat semakin solid. Jadi gangguan-gangguan ini tentu akan memperkuat mental kita, moral kita, bahwa perjuangan memang ada tantangan, perjuangan memang ada gangguan, menurutnya. Gus Coy pun meyakini bahwa kebenaran pasti akan terungkap cepat ataupun lambat. Demokrat tidak usah ragu, kebenaran akan menang. Mas AHY dengan seluruh strukturnya kalau memang itu benar, insya Allah akan menang. Tidak insya Allah, pasti insya Allah akan menang, ucapnya. Diberitakan sebelumnya AHY mengungkapkan bahwa upaya Muldoko merebut Partai Demokrat masih dilakukan. Ia mengatakan Muldoko dan mantan politikus Demokrat Johnny Allen Marbun mengajukan PK ke MA terkait kasus tersebut. Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa KSP Muldoko dan Johnny Allen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat, ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta pada Senin. Ia menuturkan PK tersebut merupakan langkah lanjutan dari putusan kasasi MA dengan perkara nomor 487/TUN/2022 yang diputus pada tanggal 29 September 2022. Gugatan itu terkait pengesahan AD/ART Partai Demokrat hasil konferensi luar biasa di Deli Serdang yang menunjuk Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. AHY mengungkapkan Muldoko CS mengklaim telah menemukan 4 bukti baru untuk mengesahkan kepemimpinannya. Adapun upaya merebut kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berlangsung sejak awal tahun 2021. Jumlah mantan politisi senior Demokrat pun terlibat atas gerakan tersebut.